Berikut ini adalah tanggapan dari Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi mengenai video tentang permintaan maaf dari adminnya karena melakukan kesalahan, di mana kesalahan tersebut bisa berdampak negatif pada kinerja Pak Eri Cahyadi selama ini. Beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut, malah beliau memberi kesempatan kepada adminnya tersebut untuk kembali bekerja sama dengannya, tetapi mengingat beban psikologi yang dia dapatkan karena hujatan para netizen, dia masih belum bisa ditempatkan di garda utama. Jadi intinya beliau tidak mempermasalahkan dan memberi tempat pada adminnya tersebut kembali. Sempat viral ya? Iya, Pak. Sempat viral admin saya Mbak Ning itu membuat khilaf salah ngono untuk kalimatnya yang keluar ketika dia guyon. Malah saya nggak ngerti itu kasus itu. Karena kebetulan saya ada giat sampai hari Sabtu insya Allah di Blitar karena ada konferensi Asia Afrika. Saya tidak tahu kabar itu sampai hari Minggu, dan Senin tadi saya baru masuk ada surat pengunduran diri dari Mbak Ning. Tapi satu teman-teman yang selalu ingin saya katakan, yang namanya media sosial yang pakai nama Eri Cahyadi itu banyak. Jadi banyak ada anak-anak muda yang ingin mengunggah yang dilakukan oleh Eri Cahyadi. Saya tidak pernah melarang anak muda itu untuk menunjukkan kemampuannya. Di antara anak muda itu ada namanya Sining, yang dia itu saya nilai terbaik begitu, sehingga saya mengajak dia untuk menjadi bagian yang nempel dengan saya. Tapi selalu saya sampaikan kepada siapapun. Jadi saya pesan, bukan untuk popularitas, bukan untuk tampak bekerja, dan medsos ini harus ikhlas, dan dia bukan hoax dan bukan settingan, dan memunculkan program kerja pemerintah kota Surabaya. Dan ternyata yang namanya Mbak Ening ini setelah kemarin pada posisi hujan ya, ketika nge-live saya ternyata gak dipaten ini? Ya, nggak di mute. Di jeda, nggak di mute, ternyata guyon lah karo konconi yang sama-sama tim medsosnya. Pokoknya iku apa jenenge aja diunggah dhisik, ngono bahasa kira-kira nih. Lek engko dianu gitu. Itu yang saya dengar ya dari medsos. Berarti apa sih? Ini adalah anak-anak muda yang selalu saya berikan kesempatan untuk dia itu menjadi yang terbaik dan berani mengambil sebuah resiko. Dan ternyata memang anak muda itu pasti ono teledori, ono kurang matengnya. Tapi bukan selalu anak muda teledor dan tidak matang. Maka disitulah ketika dia mengalami sebuah kegagalan, maka itu awal sebuah keberhasilan. Sama seperti ini. Kenapa aku ndelok gak tega aku sampai nangis loh. Karena apa? Dia tahu betul bahwa dampak dari apa yang dia lakukan bukan menghantam dia, tapi pasti akan menghantam saya. Ini beban akhirnya dia. Maka tanpa ngobrol sama saya, tanpa meminta pendapat saya, dia masuklah nanggone IG ini, minta maaf dan akan mengundurkan diri. Bahkan ada yang bilang sama saya, Pak Wali, jenengan niat dijatuhkan. Tapi aku mikir, lek apa niat jatuhkan saya, gak di live ngono, gak dirungokno, pasti ngongkon iso ngongkon wong dia. Yang kedua ada yang mengatakan lagi sama saya, kon awakmu dibujuki apa iso dipidanakno ini karena pencemaran nama baikmu. Aku malah guyu maneh. Lho, sapa lha lapo dipidanakno? Masalah ini. Karena apa? Buat saya anak muda itu kalau mengalami kegagalan jangan malah dibunuh karakternya. Tapi bagaimana kita ngejak anak-anak ini untuk yakin. Dan namanya Mbak Ning ini juga sama. Kalau kita bunuh yang namanya gen milenial, anak muda kita bunuh karakternya ketika gagal, selesai. Tidak akan pernah ada anak muda yang berani mengambil resiko. Makanya dari ini ketika engkau jadi pemimpin tua-tua, akhirnya gak mau menjadi resiko karena tidak ada yang berani mengambil resiko karena takut salah. Maka dari pengalaman ini, Mbak Ning berarti apa? Saya sampaikan, tadi saya rapat tadi sebelum saya keliling hujan ini, dia harus tidak ada di garda terdepan dulu. Karena dia pasti mentalnya rusak ya. Pasti diserang banyak orang.
Iku damai apa? Yo aku yang diserang. Oh ternyata Pak Wali ku epok-epok, ternyata iki sakarepmu. Nah karena saya ini tidak pernah kan saya membuat medsos yang selalu mengajak orang berantem. Ingat kejadian Petra, malah aku kejadiannya sampai nasional. Kata lebokno medsos sampai arek wartawan ngomong ini. Loh Pak, yo apa sih Pak? Mosok mari nemokno Petra ambil warga kali disoting, tak tutup lawangi. Ingat kan? Enggak. Tapi setelah 10 menit keluar, selesai masalahnya. Karena tidak semuanya harus disampaikan di medsos. Tapi orang ini politik. Tapi orang ini adalah ingin mencari sesuatu. Makanya saya tidak ingin. Karena politik, akhirnya Mbak Ening itu juga kena dampaknya. Makanya orang ngomong, pidana no. Orang ngomong, menjatuhkan. Ada yang ngomong, ini settingannya Pak Eri. Ya sakarpe. Wong ngomong gak apa-apa. Tapi yang saya akan lakukan, bahwa saya tidak akan pernah membunuh karakter pemuda-pemuda ketika mereka membuat kesalahan.